Permintaan Saifuddin Ibrahim untuk menghapus 300 ayat Al-Quran adalah hal yang mustahil. Inilah tanggapan menohok Ustadz Adi Hidayat. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Hafal Al-Quran. Sungguh telah kami mudahkan semudah-mudahnya Al-Quran itu untuk dihafalkan. Ketika Anda menghafal Al-Quran, kalimatnya menggunakan kata zikrun. Ingat. Padahal orang sekarang menyebutkan hafalan itu dengan kata hifzun. Hifzun. Orangnya disebut dengan hafiz. Sekarang penghafal Quran disebut hafiz. Hafiz. Perempuannya hafizah. Hafizah. Sampai jadi ada perlombaan di Indonesia, Hafiz Indonesia. Sampai ada mainan ya, Hafiz dan Hafizah. Hafiz untuk menunjukkan penghafal Quran. Tapi Al-Quran sendiri tidak menyebut dengan Hafiz, tidak menyebut dengan hifzun, tapi menyebut dengan zikrun. Kalau hifzun itu sekedar mengingat saja, hafal, untuk menjaga sesuatu yang dihafal itu supaya ada di benak kita. Jadi cuma memasukkan dari luar ke dalam, itu hifzun namanya. Ya, misal saya bacakan ya kalimat, saya bacakan kalimat. Besok insya Allah saya akan pergi ke Mesuji untuk mengajar. Contoh misal. Kemudian Anda hafalkan kalimat itu. Cuma sekedar memasukkan kata-katanya, huruf-hurufnya, kalimatnya di benak kita, masuk ke kepala kita. Sehingga ketika kita ditanya, kita bisa jawab. Cuma menjawab saja, memasukkan informasi ke dalam benak kita. Itu yang disebut dengan hifzun namanya. Paham? Baik. Tapi kalau Anda misalnya ingin menjadikan hafalan itu, ingat, sebagai wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rubah kalimatnya kepada rumus awal tadi. Setiap pekerjaan yang menjadikan kita ingat kepada Allah, masih ingat, maka semua amalannya disebut dengan apa? Zikir. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa menghafal Quran disebut dengan zikir? Seakan-akan Allah ingin memberikan pesan kepada kita, hei, menghafal Quran itu bukan sekedar memasukkan ayat-ayat ke dalam benak kita. Bacaan-bacaan dihimpun, tanamkan dalam jiwa Anda. Bukan cuma persoalan menghafal 30 juz, bukan cuma persoalan memasukkan Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi persoalan terpentingnya bagaimana hafalan Anda bisa mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dikaitkan dengan materi kita saat ini, kenapa menghafal Quran disebut dengan zikrun? Kembalikan ke sini frame tadi di awal, cara berpikirnya. Allah menyebutkan Al-Quran dan Alkitab saat digabungkan, maka disebut dengan nama zikr. Masih ingat tadi? Untuk menjaga Al-Quran, maka disebut dengan nama zikr. Bacaan dan tulisannya, bacaan dan susunannya yang sangat teratur, tidak ada aib di dalamnya, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Maka seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei, di antara cara saya menjaga Al-Quran abadi sampai dengan kalian kembali kepadaku, maka saya akan mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan oleh setiap umat manusia dengan semudah-mudahnya. Anak kecil, orang dewasa, pemuda, orang tua yang sepuh, kakek, nenek, cucu, bahkan laki-laki, perempuan yang melihat, yang tidak melihat, yang disebut sempurna otaknya, yang lumpuh otak, saya jadikan bisa hafal Quran. Apa tujuan dari hafalan itu? Di antaranya, satu, saya ingin tunjukkan kepada semua hambaku bahwa Quran ini firmanku, aku akan jadikan abadi dari sejak dia turun sampai dengan kembali kepadaku. Ini jadi ketika Allah menjadikan seorang muda hafal Quran, seakan-akan Allah ingin mengatakan, ini cara saya menjaga Quran, mudah untuk dihafal. Yang lain tidak. Jadi ketika Anda mendengar penghafal Quran, Anda akan temukan, silahkan cek baik-baik. Bukankah penghafal Quran akan menghafal Quran dengan cara yang teratur? Bukankah ketika dia menghafal ada yang keliru, bahkan hatinya tidak enak untuk meneruskan? Kawannya mengatakan itu salah, ulangi lagi.
Gurunya mengatakan hurufnya kurang tepat, sempurnakan lagi. Ketika Anda menghafal dengan sempurna sesuai dengan tutunannya, tertib, tidak ada celaknya, itu yang disebut dengan kitab. Rapi susunannya. Ketika Anda membacakan bacaannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas terdengar bunyinya, itu yang disebut dengan Quran. Paham? Maka fungsi pertama seakan-akan oleh yang mengatakan, saya menjadikan Al-Quran mudah untuk dihafal. Tujuan utamanya pertama, untuk membuktikan bahwa saya jaga Al-Quran itu di jiwa-jiwa orang beriman, dan menunjukkan kepada orang-orang di sekitaran bahwa dengan menghafal Quran itu kalian bisa mendekat kepadaku dengan lebih dekat lagi.